Aman. Aku udah. Udah. Kan udah di luar nih yang langgar. Udah aman ya? Ya, pada hari ini Indonesia Corruption Watch mendatangi gedung DPR RI guna melaporkan 55 orang pimpinan alat kelengkapan Dewan DPR RI yang diketahui tidak patuh dalam melaporkan LHKPN. Dalam pengamatan kami, konteks ketidakpatuhan itu ada 3 poin. Yang pertama, yang bersangkutan atau teradu terlambat menyampaikan laporan LHKPN. Kemudian yang kedua, tidak berkala melaporkan LHKPN. Kemudian yang ketiga, sama sekali tidak melaporkan LHKPN. Pantauan ICW, LHKPN yang kami maksudkan adalah LHKPN tahun 2019 sampai tahun 2021. Ketika ada penyelenggara negara, khususnya anggota DPR RI, apalagi pimpinan alat kelengkapan Dewan tidak patuh dalam melaporkan LHKPN, dalam analisa kami itu merupakan tindakan perbuatan melawan hukum. Kenapa? Karena mandat untuk kewajiban melaporkan LHKPN itu tertuang secara langsung di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 yang juga turunannya diatur di dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020. Ada 2 poin di dalam 2 regulasi itu. Yang pertama, kewajiban melaporkan setiap tahun. Kemudian yang kedua, batas waktu pelaporannya pada tanggal 31. Nah, kami sudah mendata 55 orang itu. Di antaranya terdiri dari pimpinan DPR ada 4 orang yang diketahui tidak patuh dalam melaporkan LHKPN. Kemudian ada pimpinan komisi yang jumlahnya puluhan orang. Maka dari itu, atas konteks tersebut, tidak hanya melanggar hukum, tapi kami kan ada bersinggungan dengan kode etik DPR. Di dalam peraturan kode etik DPR, ada kewajiban bagi anggota DPR untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Karena LHKPN adalah mandat dari undang-undang dan mereka tidak patuh, maka kami adukan 55 orang ini ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Tentu harapan kami, MKD segera memanggil seluruh pimpinan alat kelengkapan Dewan, menyidangkan mereka secara terbuka kepada masyarakat dan menjatuhkan sanksi berat kepada mereka. Misalnya, karena mereka adalah pimpinan alat kelengkapan Dewan, mereka bisa dicopot sebagai pimpinan alat kelengkapan Dewan, dan itu tertuang cukup jelas di dalam peraturan kode etik DPR. Gitu teman-teman. Dari 3 kategori itu yang paling banyak sebenarnya apa? Nanti aku bisa kasih mas ya, ada rinciannya. Atau mau aku bacakan aja? Pimpinan Majelis Kehormatan Dewan atau Mahkamah Kehormatan Dewan sebanyak 3 orang. Kalau dilihat dari pemetaan asal partai politik dari pimpinan alat kelengkapan Dewan yang diketahui tidak patuh melaporkan LHKPN, yang pertama ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 11 orang, Partai Golongan Karya 11 orang, Partai Kebangkitan Bangsa 10 orang, Gerindra 6 orang, Nasdem 5 orang, Partai Amanat Nasional 5 orang, Demokrat 3 orang, P3 2 orang, dan PKS 2 orang. Itu yang kami petakan dari laman website LHKPN KPK. Gitu. Kalau berdasarkan 3 kategori Ini dari, kalau saya lihat di posternya tadi ada 4 paling nggak dari pimpinan DPR, dari 5 ya. Nah itu melihat seperti itu gimana sih mas? Ya, seharusnya sebagai pimpinan badan legislatif mereka bisa mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan. Apalagi LHKPN ini berkaitan erat dengan nilai transparansi dan akuntabilitas terkait dengan harta kekayaan mereka. Tentu jika ada anggota DPR, terlebih pimpinan DPR, tidak patuh melaporkan LHKPN, sebaiknya mereka dicopot karena tidak layak. Syarat menjadi anggota DPR itu kan salah satunya atau salah duanya adalah menjaga nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas. kan udah di luar nih yang langgar.